Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Arif Wong. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Video kali ini saya berbagi tutorial cara fermentasi kokopit menggunakan bakteri fermentasi ya. Nah, kokopit itu berasal dari sabut kelapa yang dihaluskan ya. Nah, tetapi akan lebih aman dan lebih bagus jika yang pertama kita bersihkan dulu jatanin, dan bisa juga langsung digunakan untuk campuran media tanam. Akan lebih bagus lagi jika setelah jatanin bersih kita melakukan fermentasi ya. Nah, bagaimana sih proses fermentasinya atau cara fermentasi kokopit? Sebelum lanjut ke proses, yang baru bergabung saya persilahkan untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Nah, kokopit itu sering kita dengar istilah ini ya, nama kokopit ya. Kokopit ini bisa untuk campuran media tanam, untuk pembibitan, untuk penyemaian biji, dan bisa juga untuk bahan untuk menyangkok tanaman ya. Nah, apa saja sih bahan yang diperlukan? Yang pertama di sini saya tentunya menggunakan E4. Kalau teman-teman tidak ada E4, bisa menggunakan mol tape, mol nasi, sama-sama mengandung bakteri fermentasi ya. Saya menggunakan E4 ini dengan perbandingan satu tutup botol ini ya, dicampur dengan 1 liter air, dan ada juga gula. Nah, istilah mudahnya itu gula ini sebagai sumber makanan dari bakteri fermentasi ini ya. Bahasa mudahnya seperti itu. Nah, kemudian saya juga menggunakan alat semprot. Teman-teman bisa menggunakan penyiram ya, penyiram tanaman itu akan lebih mudah. Dan jika tidak punya penyiram tanaman, bisa menggunakan alat semprot seadanya di rumah. Kemudian kita juga sediakan plastik ya. Ini plastik untuk penyimpanan nanti, untuk penyimpanan proses fermentasi kokopit ini ya. Juga sediakan tali untuk mengikatnya, karena proses fermentasi tidak memerlukan oksigen atau udara ya, jadi harus rapat. Nah, yang pertama kita lakukan, jika teman-teman kokopitnya belum dicuci, maksudnya belum dibersihkan jataninnya, alangkah baiknya dibersihkan dulu ya sebelum proses fermentasi. Nah, ini saya kemarin sudah membersihkan jataninnya ya, jadi sudah aman untuk kita gunakan maupun kita proses fermentasi. Setelah dicuci, dihilangkan jatanin, kita diamkan kurang lebih 3-4 hari, atau bisa juga kita jemur 2 hari. Kemudian setelah dingin kita lakukan fermentasi. Nah, yang pertama yaitu ini saya menyediakan air ya. Ini air ini kebetulan kapasitas 2 liter. Sudah saya takar. Saya menggunakan E4 ini 2 tutup ya. Oke. 2 tutup, 1, 2. Nah, di sini saya menggunakan gula pasir ya. Kalau teman-teman punya molase atau tetes tebu, bisa menggunakan itu. Dan kali ini saya menggunakan gula pasir, yaitu
Kalau ini airnya 2 liter, 2 tutup M4, kita kasihinnya 4 ya, 4 sendok teh ya, untuk memastikan agar bakteri fermentasi tidak kekurangan makanan, seperti itu. Nah, kalau sudah dimasukkan, kemudian kita aduk ya. Bisa menggunakan alat aduk atau bisa langsung menggunakan tangan. Pastikan gulanya larut ya. Ini sangat mudah ya caranya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa langsung mempraktekkan sendiri di rumah. Tentu teman-teman yang suka menanam tanaman, khususnya yang di pot atau di planter bag atau di polybag, ini kokopit ini sudah menjadi hal wajar ya sebagai campuran media tanam. Nah, setelah tercampur semua bahan maksudnya, kita diamkan dulu ya sekitar 15 menit sampai 20 menit, yaitu agar bakteri fermentasinya ini menyesuaikan diri di tempat yang baru ya. Nah, setelah 15 menit kemudian kita masukkan ke alat semprot ya. Oke teman-teman, ini cairannya sudah siap untuk kita semprotkan. Nah, di sini saya menggunakan alas ini agar tidak terkontaminasi dengan ini ya, dengan tanah atau kotoran lain ya. Untuk memastikan agar tercampur merata, kita aduk ya pakai tangan ya. Kita balik-balik. Oh iya teman-teman, ini kokopitnya saya menggunakan takaran sepertiga karung bulog ya. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Dan jika larutan ini ada sisa, jangan dibuang. Kita bisa manfaatkan untuk menyiram tanaman dengan sesuai takaran ya, jangan terlalu banyak. Nah ini teman-teman, saya rasa sudah cukup tingkat kebasahannya ya, jangan terlalu basah, cukup lembab merata ya. Dan jika diperas itu jangan sampai mengeluarkan air ya. Nah selanjutnya kita masukkan ke plastik yang sudah kita sediakan. Kemudian kita ikat ya dengan kencang ya, jangan sampai ada udara yang masuk ya. Nah ini kokopitnya sudah siap untuk kita simpan. Kita simpan kurang lebih minimal 3 minggu ya, 1 bulan akan lebih bagus untuk kita gunakan. Penyimpanannya harus disimpan di tempat yang teduh. Nah setelah nanti 1 bulan ini kita bongkar dan
bisa kita gunakan untuk campuran media tanam. Nah, seperti itu proses cara fermentasi kokopit ya. Sangat mudah ya teman-teman. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Salam satu hobi, salam ave lover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.